Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup. Ada yang setuju, namun ada juga yang menganggap putusan dari Mahkamah Agung tidak tepat. Sementara Kejaksaan Agung menilai putusan dari Hakim Agung sejalan dengan keinginan dari jaksa. Selengkapnya kami hadirkan dalam diskusi. Ferdy Sambo, dengar nama ini kayaknya nggak ada habisnya. Mulai dari awal kasusnya sampai sudah ada vonis, selalu kontroversial. Nah sekarang lagi ramai lagi, Mahkamah Agung mengubah putusan mati Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup. Bukan hanya Ferdy Sambo, tapi istrinya Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Maruf juga ikut-ikutan dapat potongan. Kok bisa MA mengubah vonis Ferdy Sambo? Mahkamah Agung telah memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terpidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdy Sambo pada 8 Agustus 2023. Namun, Ferdy Sambo yang sebelumnya divonis hukuman mati dibatalkan dan akan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara seumur hidup. Putusan ini diambil tidak bulat. 5 hakim yang mengadili perkara kasasi Ferdy Sambo CS memiliki perbedaan pendapat. 3 hakim mengabulkan kasasi, sementara 2 hakim lainnya, Hakim Agung Jupriyadi dan Hakim Agung Desnayeti, memilih untuk menolak kasasi atau tetap dengan vonis mati. Anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tidak hanya Ferdy Sambo, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini juga sama, dapat pengurangan hukuman semuanya. Putri Chandrawati setelah divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Pengadilan Tinggi menolak banding Putri. Tapi MA memperingan hukumannya, didiskon dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Kemudian terdakwa Ricky Rizal, hukumannya juga menjadi lebih ringan, yaitu pidana 8 tahun dari sebelumnya 13 tahun penjara, sesuai putusan kasasi MA. Dan yang terakhir sopir dan ART Ferdy Sambo, yaitu Kuat Maruf yang hukumannya diringankan dari 15 tahun penjara jadi 10 tahun penjara. Kejaksaan Agung menanggapi keputusan dari Mahkamah Agung. Pihak Kejaksaan menilai keputusan dari Hakim Mahkamah Agung sejalan dengan keinginan dari jaksa. Hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa seluruh pertimbangan dan tuntutan dari penuntut umum masuk atau diakomodir dalam satu putusan. Ya, misalnya bahwa tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Ferdy Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Jadi mereka semua mendapatkan perubahan vonis dan lebih ringan dari semua vonis yang mereka terima di pengadilan negeri. Keputusan MA ini mendapat sorotan dari mantan hakim. Apa yang dianggap janggal? Mahkamah Agung itu di 253 itu ketika ada perkara ke Mahkamah Agung, perkara pidana, hanya meriksa 3 hal itu. Ini salah ngadili kompetensi. Oh, ini sidangnya harusnya terbuka malah tertutup. Oh, ini pasalnya harusnya menggunakan pasal ini itu. Itu dulu kewenangan Mahkamah Agung. Jadi adanya di pasal 253 KUHP. Kalau jumlah hukuman itu bukan kewenangan MA. Ya. Kalau MA mau main di situ, terima kasasi, jangan tolak kasasi. Nanti diperbaiki. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat perbedaan putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang sempat menguatkan putusan hukuman mati Ferdy Sambo.
bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung merupakan kewenangan dari MA yang memiliki perbedaan pandangan dengan hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ada perubahan sikap dari Hakim Agung, artinya bisa jadi mereka juga nggak setuju sebenarnya dengan hukuman mati, karena tujuan penghukuman itu adalah memanusiakan manusia gitu. Nah artinya apa? Kalau orang masih disebut sebagai manusia kan nggak boleh dimatiin. Sekarang kita cek para Hakim Agung yang mengadili kasasi mereka. Ada Hakim Agung Suhadi sebagai Ketua Majelis. Dia menjadi Ketua Kamar Pidana MA sejak 9 Oktober 2018 lalu, menggantikan Artijo Akostar. Kemudian ada Hakim Agung Suharto. Sejak Januari 2023 dia dipercaya juga menjadi juru bicara Mahkamah Agung. Hakim Jupriyadi, sosoknya dikenal sebagai salah satu hakim anggota yang turut menangani perkara penodaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam kasus ini, dia juga meminta Sambo tetap dihukum mati. Yang berikutnya Hakim Agung Desnayeti, sama halnya dengan Jupriyadi, juga menjadi Hakim Agung yang tetap meminta Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Terakhir ada Hakim Agung Yohanes Priyana. Bersama dua Hakim Agung lainnya, mereka setuju jika Ferdi Sambo divonis seumur hidup. Lalu gimana tanggapan dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atas putusan Mahkamah Agung? Pihak keluarga pasti sangat kecewa terhadap putusan tersebut karena dari awal putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu mengeluarkan hukuman mati, tapi di putusan Mahkamah Agung bisa menjadi hukuman seumur hidup. Kami sangat kecewa dengan hasil putusan yang mulia Hakim Agung memutuskan perkara ini yang jauh dari harapan keluarga. Hukum tentu harus ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai karena punya kuasa, seseorang bisa membeli keadilan. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.